Sakit kepala di bagian belakang adalah keluhan umum yang dapat berkisar dari rasa tidak nyaman yang ringan hingga nyeri hebat yang melumpuhkan. Lokasinya yang spesifik, yaitu di bagian belakang kepala, seringkali menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan. Untuk mengatasinya secara efektif, penting untuk memahami berbagai kemungkinan penyebab dan strategi penanganannya. Memahami berbagai jenis sakit kepala di bagian belakang. Sebelum membahas cara mengatasinya, mari kita kenali beberapa jenis sakit kepala yang seringkali dirasakan di bagian belakang kepala. Sakit kepala tipe tegang, tension type HEADA C, TTH ini adalah jenis sakit kepala yang paling umum. Nyerinya seringkali digambarkan seperti ada pita ketat yang melingkari kepala, termasuk bagian belakang. Pemicunya adalah stres, kelelahan, postur tubuh yang buruk, dan ketegangan otot leher serta bahu. Sakit kepala servikogenik. Sakit kepala ini berasal dari masalah pada leher, seperti cedera, radang sendi, atau ketegangan otot leher kronis. Nyerinya sering menjalar dari leher ke bagian belakang kepala, bahkan bisa terasa hingga ke pelipis atau mata. Gerakan leher tertentu dapat memperburuk nyeri. Neuralgia oksipital, ini adalah kondisi nyeri saraf yang melibatkan saraf oksipital di bagian belakang kepala. Nyeri seringkali tajam, menusuk, atau seperti sengatan listrik, dan dapat terasa di satu atau kedua sisi belakang kepala, bahkan menjalar ke kulit kepala. Sentuhan atau gerakan tertentu dapat memicu nyeri. Sakit kepala klaster. Meskipun lebih sering terasa di sekitar mata, sakit kepala klaster kadang-kadang dapat menjalar ke bagian belakang kepala. Nyerinya sangat parah, menusuk, dan sering disertai gejala lain seperti mata berair, hidung tersumbat, dan kelopak mata turun. Migrain. Meskipun migrain klasik sering terasa di satu sisi kepala, beberapa orang mengalami migrain dengan nyeri yang dominan di bagian belakang kepala. Nyeri migrain biasanya berdenyut dan sering disertai mual, muntah, serta sensitivitas terhadap cahaya dan suara. Sakit kepala akibat tekanan darah tinggi. Dalam kasus yang parah, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan sakit kepala, termasuk di bagian belakang kepala. Nyeri ini biasanya berdenyut dan bisa disertai pusing atau penglihatan kabur. Ini adalah kondisi serius yang memerlukan perhatian medis segera. Dehidrasi. Kekurangan cairan dalam tubuh dapat memicu sakit kepala, termasuk di bagian belakang kepala. Kurang tidur, pola tidur yang tidak teratur atau kurangnya tidur berkualitas dapat memicu sakit kepala. Sakit kepala di bagian belakang adalah keluhan umum yang dapat berkisar dari rasa tidak nyaman yang ringan hingga nyeri hebat yang melumpuhkan. Lokasinya yang spesifik, yaitu di bagian belakang kepala, seringkali menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan. Untuk mengatasinya secara efektif, penting untuk memahami berbagai kemungkinan penyebab dan strategi penanganannya. Memahami berbagai jenis sakit kepala di bagian belakang. Sebelum membahas cara mengatasinya, mari kita kenali beberapa jenis sakit kepala yang seringkali dirasakan di bagian belakang kepala. Sakit kepala tipe tegang, tension type HEADA C, TTH ini adalah jenis sakit kepala yang paling umum. Nyerinya seringkali digambarkan seperti ada pita ketat yang melingkari kepala, termasuk bagian belakang. Pemicunya adalah stres, kelelahan, postur tubuh yang buruk, dan ketegangan otot leher serta bahu. Sakit kepala servikogenik. Sakit kepala ini berasal dari masalah pada leher, seperti cedera, radang sendi, atau ketegangan otot leher kronis. Nyerinya sering menjalar dari leher ke bagian belakang kepala, bahkan bisa terasa hingga ke pelipis atau mata. Gerakan leher tertentu dapat memperburuk nyeri. Neuralgia oksipital,
Ini adalah kondisi nyeri saraf yang melibatkan saraf oksipital di bagian belakang kepala. Nyeri seringkali tajam, menusuk, atau seperti sengatan listrik, dan dapat terasa di satu atau kedua sisi belakang kepala, bahkan menjalar ke kulit kepala. Sentuhan atau gerakan tertentu dapat memicu nyeri. Sakit kepala klaster. Meskipun lebih sering terasa di sekitar mata, sakit kepala klaster kadang-kadang dapat menjalar ke bagian belakang kepala. Nyerinya sangat parah, menusuk, dan sering disertai gejala lain seperti mata berair, hidung tersumbat, dan kelopak mata turun. Migrain. Meskipun migrain klasik sering terasa di satu sisi kepala, beberapa orang mengalami migrain dengan nyeri yang dominan di bagian belakang kepala. Nyeri migrain biasanya berdenyut dan sering disertai mual, muntah, serta sensitivitas terhadap cahaya dan suara. Sakit kepala akibat tekanan darah tinggi. Dalam kasus yang parah, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan sakit kepala, termasuk di bagian belakang kepala. Nyeri ini biasanya berdenyut dan bisa disertai pusing atau penglihatan kabur. Ini adalah kondisi serius yang memerlukan perhatian medis segera. Dehidrasi. Kekurangan cairan dalam tubuh dapat memicu sakit kepala, termasuk di bagian belakang kepala. Kurang tidur, pola tidur yang tidak teratur atau kurangnya tidur berkualitas dapat memicu sakit kepala. 3. Intervensi medis. Jika sakit kepala di bagian belakang sering kambuh, parah, atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter. Dokter dapat mendiagnosis penyebab, melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, menanyakan riwayat medis, dan mungkin merekomendasikan tes pencitraan seperti MRI atau CT scan untuk menyingkirkan kondisi yang lebih serius. Merujuk ke spesialis. Jika diperlukan, dokter mungkin merujuk Anda ke ahli saraf, neurolog, ahli nyeri, atau spesialis lain. Merupakan obat resep. Untuk sakit kepala yang lebih parah atau kronis, dokter dapat meresepkan obat-obatan yang lebih kuat, seperti triptan, untuk migrain atau sakit kepala klaster. Relaksan otot, jika ketegangan otot adalah penyebab utamanya. Obat antiinflamasi nonsteroid, OAINS, resep, untuk nyeri dan peradangan yang lebih parah. Antidepresan trisiklik atau beta blocker, kadang digunakan sebagai terapi pencegahan untuk sakit kepala kronis. Suntikan blok saraf. Untuk neuralgia oksipital, dokter dapat melakukan suntikan blok saraf untuk meredakan nyeri. Kapan harus mencari bantuan medis segera? Meskipun sebagian besar sakit kepala tidak berbahaya, ada beberapa tanda bahaya yang memerlukan perhatian medis segera. Sakit kepala tiba-tiba dan sangat parah, terparah dalam hidup Anda. Sakit kepala yang disertai demam tinggi, leher kaku, ruam. Sakit kepala setelah cedera kepala. Sakit kepala yang disertai kebingungan, perubahan penglihatan, kelemahan pada satu sisi tubuh, atau kesulitan berbicara. Sakit kepala yang semakin memburuk seiring waktu. Sakit kepala baru pada usia lebih dari 50 tahun. Sakit kepala yang diperparah oleh batuk atau mengejan. Kesimpulan. Sakit kepala di bagian belakang bisa sangat mengganggu, tetapi dengan pemahaman yang tepat tentang penyebabnya dan strategi penanganan yang sesuai, Anda dapat menemukan kelegaan. Selalu prioritaskan manajemen gaya hidup sehat, dan jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika sakit kepala Anda parah, kronis, atau disertai gejala yang mengkhawatirkan. Dengan penanganan yang tepat, Anda dapat mengurangi frekuensi dan intensitas sakit kepala, serta meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan.